Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Kereta terakhir dari kota melaju lambat sebelum akhirnya berhenti di sebuah stasiun kecil yang tampak usang. Jam di peron menunjukkan pukul 00.17. Suasana sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik bersahutan dan gelegak peluit dari kereta yang bersiap meninggalkan peron. Argo turun dari gerbong dengan ransel di punggung dan jaket lusuh yang menahan dingin malam. Udara di stasiun Rawasedi masih seperti dulu, lembab dan menusuk tulang. Namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri sejak ia menginjakan kaki di tanah kelahirannya. Ia melihat sekeliling. Tak ada angkot. Tak ada mobil sewaan, bahkan petugas stasiun pun tak tampak. Hanya ada satu pria parubaya dengan motor bebek tua di pojok stasiun. Pria itu mengenakan jaket lusuh dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Argo menghampirinya. "Pak, bisa antar ke Rawasedi? Rumah saya dekat balai desa." Tukang ojek itu menatap Argo dengan mata yang tampak waspada. "Jam segini? Mas mau ke Rawasedi?" tanyanya. Suaranya serak dan berat. "Iya, saya baru pulang dari kota. Nggak ada kendaraan lain juga." Pria itu diam sebentar, lalu mengangguk pelan. "Saya antar, tapi cuma sampai gerbang desa." "Ya, maaf. Saya nggak berani masuk lebih jauh." "Kenapa, Pak?" tanya Argo heran. "Rawasedi kalau malam, ada yang jaga. Saya nggak main-main." Mendengar itu, Argo hanya mengangguk. Ia mengira mungkin itu hanya mitos kampung yang masih dipercayai. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Ia naik ke boncengan dan motor melaju menembus kabut malam. Perjalanan sepanjang 10 km itu terasa lama. Jalanan sunyi dan hutan di kiri kanan menambah kesan angker. Sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan, dan suara burung malam yang menjerit seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan. Setelah sekitar 20 menit, motor berhenti di depan sebuah gerbang besi besar bertuliskan, "Selamat datang di Desa Rawasedi." Gerbang itu tertutup dan digembok. Di sekitarnya tak ada siapa-siapa. Hanya pohon-pohon besar yang seolah memperhatikan dari kegelapan. "Cuma sampai sini, Mas," ucap tukang ojek sambil mematikan mesin. "Gerbangnya dikunci?" tanya Argo. Pria itu hanya mengangguk. "Nggak ada yang jaga malam. Mas panjat saja kalau berani." Tanpa banyak bicara lagi, pria itu segera memutar balik motornya dan melaju pergi, meninggalkan Argo sendiri di tengah malam, di depan gerbang besi yang berkarat dan di baliknya, Desa Rawasedi yang sunyi menunggu. Angin malam menyusup di sela-sela jaket Argo ketika suara motor tukang ojek menghilang dalam gelap. Hening! Gerbang Desa Rawasedi berdiri tinggi, berkarat, dan dipenuhi sulur tanaman liar yang seolah menutupi sesuatu yang ingin tetap tersembunyi dari dunia luar. Rantai besi yang melilit kedua daun pintunya berderit pelan saat tertiup angin, mengeluarkan bunyi nyaring yang memantul ke segala arah. Argo berdiri termenung sejenak, menatap tulisan pudar yang tergurat di papan kayu dekat gerbang. "Desa Rawasedi, damai dalam doa." Namun yang Argo rasakan malam itu bukanlah damai, melainkan tekanan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menelan ludah, lalu melemparkan pandangannya ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun, bahkan jangkrik pun mendadak bungkam. "Ya Tuhan, masa iya aku harus manjat?" gumamnya, setengah jengkel, setengah cemas. Tapi tidak ada pilihan lain. Ia meletakkan ranselnya di tanah, menilai tinggi gerbang, dan mulai memanjat perlahan. Besi gerbang dingin dan licin, dan ketika akhirnya ia berhasil melompati sisi dalam, ia jatuh terduduk di tanah yang basah oleh embun. Argo menepuk-nepuk celananya, mengangkat ransel dan memeriksa sekeliling. Jalan desa membentang lurus ke arah barat, diterangi samar oleh cahaya bulan yang mengintip di balik awan tipis. Di kiri kanan jalan, hanya ada ladang kosong dan beberapa pohon besar yang menjulang seperti bayangan raksasa dalam gelap. Dengan langkah mantap tapi hati-hati, Argo mulai berjalan. Langkahnya menggema di jalan berbatu yang ditinggal waktu. Setiap langkah terdengar terlalu keras, terlalu nyata dalam kesunyian. Sekitar 15 menit berjalan,
Argo mulai merasa tidak sendirian. Awalnya hanya angin yang seakan berbisik, menerpa daun-daun kering yang berserakan di jalan. Namun semakin ia berjalan, bisikan itu terasa seperti berasal dari arah yang tetap, selalu di belakangnya. Argo berhenti. Ia menoleh cepat ke belakang. Kosong, jalanan gelap dan sunyi. Hanya ada bayangan pepohonan dan kabut yang mulai turun tipis. Ia menghela napas, berusaha menenangkan diri. Halusinasi, kelelahan, gumamnya meyakinkan diri. Tapi saat ia melangkah lagi, terdengar suara krak, seperti ranting patah, di belakangnya. Argo langsung berbalik. Tak ada apapun, tapi detak jantungnya mulai berpacu lebih cepat. Kemudian, dari semak-semak di sisi kanan jalan, terdengar suara napas. Berat, serak, seperti suara orang tidur dengan dada penuh lendir. "Siapa di sana?" seru Argo sambil mundur beberapa langkah. Tak ada jawaban, tapi semak-semak itu bergoyang pelan. Ia bisa mendengar bisikan samar, kalimat-kalimat tak jelas, seperti gumaman orang mengaji tapi dalam bahasa yang asing dan meresahkan. Argo mulai melangkah cepat. Nafasnya memburu. Ransel terasa semakin berat. Kabut makin tebal, menutupi jalan setapak dan membungkus tubuhnya seperti jaring tipis dingin. Di antara kabut, Argo melihat sesuatu berdiri di kejauhan. Putih. Diam. Argo mengerjapkan mata. Sosok itu hilang. "Ini pasti ngantuk," katanya gemetar. Tapi pikirannya mulai kacau. Ia tak bisa membedakan apakah yang ia alami nyata atau mimpi buruk. Lalu terdengar suara melompat. Keli. 2 kali. Seperti tubuh berat yang meloncat tanpa kaki. Duk, duk, duk. Dari kejauhan, ia melihat sosok itu lagi. Kali ini lebih jelas. Sebuah tubuh terbungkus kain kafan, dengan wajah pucat kehijauan yang hanya tampak sebagian karena kain menutup mulut dan kepala. Tapi mata itu memandangi Argo dengan tajam, kosong tapi menusuk. Argo ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Langkahnya terhenti. Sosok itu meloncat sekali lagi ke arahnya. Duk! Argo menjatuhkan ranselnya, berbalik, dan berlari sekuat tenaga. Nafasnya terengah, dada terasa terbakar. Suara meloncat itu terus mengikuti, makin dekat, makin cepat. Ia tergelincir di jalan tanah, lututnya terbentur batu. Tapi ketakutan mendorongnya bangkit. Ia menoleh, dan sosok pocong itu hanya 5 meter di belakangnya. Diam, berdiri, namun kepala sedikit miring seperti sedang mengamati mangsa. Argo menjerit. Ia berlari lagi, membabi buta. Tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram lengannya dari balik pepohonan. Argo berteriak panik. Tapi tangan itu hanya milik pohon tua yang cabangnya menyerupai jari-jari kurus. Ia melepaskan diri dan terus berlari. Sekitar 100 meter di depannya, Argo melihat sesuatu. Rumah tua dengan lampu minyak yang berkedip-kedip di jendela. Ia menubruk pagar kayunya, membuka pintu tanpa mengetuk, dan masuk. Kosong, tak ada siapa-siapa. Rumah itu penuh debu, seperti sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Tapi lampu menyala. Ada bau dupa di udara. Argo terisak. Ia duduk di lantai, mencoba menenangkan diri. Sosok pocong itu entah kemana. Mungkin tidak mengikuti sampai ke sini. Namun saat ia menoleh ke sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding, tergantung foto hitam putih seorang lelaki tua dengan mata tajam yang tersenyum ke arahnya. Dan di bawah foto itu, ada tulisan kecil, "Jangan datang malam-malam." Lampu minyak berkedip sekali, lalu padam. Ruangan jadi gelap gulita. Dan dari luar, terdengar lagi suara. Duk, duk, duk. Melompat, mendekat. Ruangan itu gelap, sunyi, dan terasa semakin sempit bagi Argo. Bau dupa yang semula samar kini makin pekat menusuk hidung, bercampur dengan aroma debu dan tanah basah. Argo duduk membatu di pojok rumah tua itu. Punggungnya menempel pada dinding kayu yang lapuk. Napasnya masih memburu. Lampu minyak telah padam, menyisakan cahaya rembulan yang menembus celah-celah dinding. Di luar, suara duk-duk-duk itu terdengar makin jelas.
Seolah-olah ada sesuatu yang melompat pelan-pelan. Sabar, namun pasti, menuju ke arahnya. Argo menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak panik yang mengancam meledak dari dadanya. Keringat dingin membasahi pelipis dan tengkuknya. Ia tak tahu apa yang sedang ia hadapi, tapi satu hal yang pasti, ia tidak sedang bermimpi. Perlahan, suara itu berhenti. Keheningan kembali. Argo menegakkan tubuhnya, berjinjit menuju jendela, mengintip dari balik tirai yang sudah sobek. Matanya menyapu halaman yang diterangi cahaya rembulan. Kosong, tak ada apa-apa. Namun detik berikutnya, muncul sosok putih di kejauhan, berdiri kaku di tengah jalan tanah, tepat di ujung pandangannya. Jaraknya mungkin 40 meter. Diam, tidak bergerak. Sosok itu tinggi, terbungkus kain kafan kotor, kusut, dan sebagian sobek di bagian dada. Tidak tampak wajah jelas dari tempat Argo berdiri, tapi ada sesuatu dari cara sosok itu berdiri yang membuat tubuh Argo gemetar hebat. Argo menahan napas. Ia berharap sosok itu menghilang. Namun sebaliknya, sosok itu melompat. Kali, 2 kali, 3 kali. Setiap lompatan mendekatkan sosok itu beberapa meter ke arah rumah. Argo mundur perlahan dari jendela, menggigit bibir agar tak menjerit. Ketika ia memberanikan diri melihat lagi, sosok itu sudah tidak ada. Tidak mungkin, gumam Argo. Suara seraknya hampir tak terdengar. Tiba-tiba, dari langit-langit rumah yang sudah rusak, terdengar suara langkah berat, seperti seseorang yang berjalan pelan di atas atap. Bukankah rumah ini kosong? Argo menoleh ke atas. Tubuhnya kaku. Genting tua berderak. Debu berjatuhan. Seketika, suara hentakan keras mengguncang seluruh rumah. Duk! Argo terpental mundur dan terjatuh. Ranselnya terguling. Ia berdiri sempoyongan dan berlari keluar rumah tanpa pikir panjang. Udara malam menghantam wajahnya ketika ia keluar. Kabut makin tebal. Bulan tertutup awan. Tapi Argo tidak peduli. Ia hanya ingin pergi dari tempat itu. Jalan tanah kembali membentang di depannya. Ia terus berjalan cepat, lalu mulai berlari. Namun, saat mencapai sebuah pertigaan kecil, ia berhenti. Di sana, di atas gubuk reot bekas tempat berteduh petani, sosok itu berdiri, tepat di atap. Argo tidak tahu bagaimana pocong itu bisa berdiri di sana, tapi kenyataannya ia ada di sana, tidak bergerak, dengan kepala sedikit miring dan kain kafan yang menjuntai tertiup angin. Argo mundur perlahan. Sosok itu melompat turun. Duk! Kini hanya sekitar 20 meter darinya. Duk! 15 meter. Argo berbalik dan berlari lagi. Napasnya tersengal, tenggorokan kering. Dadanya sakit, tapi rasa takut mendorong tubuhnya untuk terus maju. Desa Rawasedi tampak seperti tidak pernah berujung. Jalan terasa lebih panjang dari yang ia ingat. Di sisi kanan, ia melihat sawah yang sudah mulai mengering. Pematang terlihat jelas di bawah cahaya bulan. Dan di tengah sawah itu, sosok putih lain berdiri. Kali ini lebih kecil. Tubuhnya membungkuk. Tapi berbeda dengan pocong tadi, sosok ini tampak seperti seorang anak kecil yang sedang menangis. Kain kafannya tergantung di leher, dan suara tangisannya lirih, memekakan telinga dalam kesunyian. Tangisan itu bukan tangisan manusia biasa, terlalu lirih, terlalu menusuk hati. Argo ingin berpaling, tapi tubuhnya kaku. Anak itu menoleh, matanya merah menyala. Ia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Argo. Balik! Bisik suara kecil namun jelas di kepala Argo, bukan di telinganya. Argo menjerit dan berlari sekuat tenaga kembali ke jalan utama. Ia merasa dikejar, tapi tidak tahu oleh apa. Jalan mulai menanjak. Dalam kekacauan pikirannya, ia melihat lampu di kejauhan, lampu kecil seperti lentera di pinggir jalan. Ia mengejarnya, berharap itu pertanda rumah penduduk atau pos ronda. Tapi setiap kali ia merasa sudah dekat, lampu itu menjauh, seperti dipindahkan, seperti menertawakannya. Tiba-tiba, dari balik semak besar di pinggir jalan, sosok pocong itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat, wajahnya lebih jelas.
Wajah itu membusuk. Satu matanya tergantung keluar. Bau busuk darah dan tanah menyeruak. Mulutnya terbuka dan terdengar suara dari dalam kepalanya. Aku yang ditanam di sini. Aku belum selesai. Argo menjerit. Ia terhuyung, lalu jatuh di jalan. Dunia berputar. Langit terasa berjatuhan. Kepalanya pusing, napas tersengal. Dalam kabur penglihatannya, ia melihat beberapa sosok mengelilinginya. Beberapa tinggi besar, beberapa kecil dan merangkak. Semua berbentuk seperti manusia terbungkus kain kafan. Namun mereka tidak melompat. Mereka melayang, membentuk lingkaran. Satu di antara mereka membungkuk mendekatinya. Sosok itu mengangkat tangannya, lalu menepuk pundak Argo dengan lembut. Namun ketika tangan itu menyentuh kulitnya, Argo merasa seperti disiram air mendidih. Lalu semuanya gelap. Sebelum benar-benar pingsan, Argo mendengar azan subuh berkumandang dari kejauhan. Lantunan itu samar, namun menyelamatkannya dari kegelapan. Sosok-sosok itu menghilang perlahan. Dunia menjadi tenang, dan ia pun terjatuh ke dalam gelap yang dalam dan sunyi. Angin dini hari berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan aroma pekat dari pepohonan di pinggir desa. Suara azan subuh perlahan memudar dari kejauhan, seperti gema yang terseret angin menuju entah kemana. Argo membuka matanya perlahan. Ia tergeletak di tengah jalan berkerikil. Pakaiannya kotor, dan lututnya berdarah. Tubuhnya kaku seperti baru ditabrak truk. Tapi lebih dari rasa sakit, ada rasa hampa dalam dadanya. Bekas ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Ia bangkit dengan susah payah, menggigil. Udara dini hari menusuk, dan kabut tipis masih menyelimuti tanah desa Rawasedi. Di depan sana, gerbang utama desa sudah jauh tertinggal. Ia telah berada cukup dalam, mendekati pusat desa. Namun sesuatu terasa tidak benar. Desa itu sunyi, tidak ada suara ayam berkokok. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tak ada lampu rumah yang menyala. Tak ada asap dari dapur yang biasanya mengepul di pagi buta seperti ini. Semua rumah yang ia lewati tertutup rapat. Jendela terkunci, pintu terkunci. Seakan-akan penghuninya sengaja menyembunyikan diri dari sesuatu. Atau telah pergi? Langkah Argo goyah. Tetapi rasa penasaran dan kegelisahan membimbingnya menyusuri gang sempit di antara rumah-rumah kayu tua. Beberapa rumah tampak miring, termakan usia. Dindingnya berlubang, catnya mengelupas. Namun yang paling mencolok adalah keheningannya. Argo mencoba mengetuk satu pintu rumah warga. "Assalamualaikum," katanya ragu. Suaranya nyaris tenggelam oleh kesunyian. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Masih tidak ada jawaban. Ia beralih ke rumah lain, menggedor pelan. Tetap tak ada balasan. Ia mulai merasa seperti orang bodoh yang berdiri di desa hantu. Kenapa semua rumah kosong? Gumamnya. Napasnya menggantung. Di mana semua orang? Argo melangkah lagi, menyusuri jalan kecil menuju lapangan desa. Di tengah lapangan itu berdiri pos ronda, bangunan kecil dari kayu dan atap seng yang menjadi pusat keamanan kampung. Tempat para bapak-bapak biasa berjaga sambil ngopi, bercanda, dan memainkan kartu remi. Namun pagi ini, pos ronda itu juga sepi. Ketika Argo mendekat, kakinya terhenti mendadak. Di atas atap pos ronda itu duduk sesuatu. Sosok itu terbungkus kain putih yang lusuh. Kepalanya menunduk. Kain kafan menutupi sebagian wajahnya. Tapi dari sela-sela kain, Argo bisa melihat mata itu. Kosong, hitam, dan mengarah lurus ke arahnya. Sosok pocong itu duduk di atap seperti seekor burung gagak mengintai mangsanya. Argo mundur setapak. Napasnya tercekat. Tapi sosok itu tidak bergerak. Tiba-tiba dari dalam pos ronda, terdengar bunyi. Ketak-ketik-ketak. Seperti suara kuku menggaruk papan kayu. Pelan. Berulang. Argo mendekat perlahan. Ia mengintip ke dalam pos ronda. Kosong. Tapi suara itu tetap terdengar. Seolah berasal dari bawah lantai papan. Dan saat ia memperhatikan dengan saksama, salah satu papan lantai pos ronda tampak lebih gelap,
seperti basah oleh cairan merah. Dar, Argo menahan muntah. Ia melangkah mundur dengan panik. Ketika ia menengadah ke atap lagi, sosok pocong tadi sudah tidak ada. Ia memutar tubuh dan hampir saja menabrak seseorang. "Mas!" Argo menjerit dan mundur. Tapi yang berdiri di hadapannya bukan pocong. Seorang laki-laki muda, berkaos oblong dan sarung, dengan wajah cemas. Di belakangnya, 2 orang lagi, seorang bapak tua dan pemuda lain. "Kamu dari mana, Mas? Kenapa bisa di sini?" tanya si pemuda cepat-cepat sambil memegangi lengan Argo. Saya Argo, pulang kampung, tadi malam, saya." Suaranya tercekat. "Ya Allah, ini anak Pak Triman, ya?" seru bapak tua di belakang. "Lama ngerantau di kota. Kok bisa sampai sini subuh-subuh?" Argo masih terguncang. "Saya naik kereta, terus naik ojek, tapi cuma diturunin di gerbang. Saya jalan kaki, saya lihat." Ia tak sanggup melanjutkan. Ketiga orang itu saling pandang. Wajah mereka berubah serius. "Kamu lihat pocong, ya?" tanya si bapak tua pelan. Argo hanya mengangguk. Si pemuda menyuruhnya duduk di balai bambu dekat pos ronda. Salah satu dari mereka pergi mengambil air minum. Argo meminumnya perlahan. Tenggorokannya kering. "Kami juga sering lihat sosok itu," ujar si pemuda. "Sudah seminggu ini, desa Rawasedi seperti dihantui." Bapak tua itu menimpali. Semenjak mayat laki-laki tak dikenal ditemukan di pinggir sawah, suasana desa berubah. Banyak yang melihat pocong melompat-lompat tengah malam. Anak-anak mimpi buruk. Ayam-ayam mendadak mati. Anjing menggonggong ke arah yang sama setiap malam. Lalu kamu datang. Argo menelan ludah. "Mayat? Apa?" Seseorang ditemukan tewas. Tubuhnya penuh luka bacok. Tidak ada identitas. Warga pikir dia orang luar, mungkin korban perampokan. Tapi, tubuhnya dikubur terburu-buru oleh pihak kecamatan tanpa upacara yang layak. Mungkin dia tidak terima. Sunyi sejenak. Angin meniupkan suara dedaunan kering yang meluncur di atas tanah. "Kami curiga, pocong yang mengganggu itu korban yang belum tenang," kata si pemuda dengan lirih. Argo menunduk. Dingin kembali menjalari tulang punggungnya. Bapak tua itu berdiri. "Kita harus bicara ke kepala desa. Kamu butuh istirahat dan kami semua harus tahu apa yang kamu lihat. Ini bukan lagi hal biasa." Mereka pun membantu Argo berjalan perlahan menuju rumah kepala desa. Dan di belakang mereka, di atap pos ronda yang kini terlihat kosong, seekor burung hantu berdiri, memandang mereka tanpa berkedip. Atau itu bukan burung hantu? Cahaya fajar mulai merambat malu-malu di langit timur, menggantikan pekat malam yang sejak tadi membungkus desa Rawasedi. Udara pagi masih menusuk, menyisakan embun di rerumputan dan uap tipis dari tanah yang lembab. Suara azan subuh telah lama berhenti, digantikan dengan kesunyian yang lebih alami. Suara ayam jantan berkokok, dedaunan gemerisik, dan sayup-sayup anak kecil menangis dari kejauhan. Tapi pagi itu berbeda dari pagi-pagi biasanya di desa kecil ini. Sejumlah warga tampak berkumpul di sekitar pos ronda, menatap dengan cemas ke arah balai bambu tempat seorang pemuda-muda terbaring. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil seperti baru keluar dari peti es. "Ini anaknya Pak Triman, kan?" bisik seorang ibu-ibu sambil memeluk syalnya erat. "Masya Allah, kenapa bisa sampai seperti ini?" Katanya dia pulang tengah malam, jalan kaki dari gerbang desa. Jawab lelaki tua yang berdiri di sebelahnya. Katanya lihat itu, si pengganggu. Warga terdiam sejenak. Tak ada yang berani menyebut kata pocong dengan lantang. Seolah dengan mengucapkannya, mereka akan mengundang sesuatu yang tak diinginkan. Di dalam rumah kepala desa, Argo dibaringkan di atas dipan kayu. Seorang ibu parubaya, istri kepala desa, memijat pundaknya pelan dan menempelkan kain basah ke dahinya. Kepala desa sendiri, Pak Hashim, duduk di kursi rotan, menatap pemuda itu dengan sorot mata penuh tanya. Argo mengerang pelan. Matanya mulai terbuka. Cahaya pagi menusuk matanya, dan untuk sesaat, ia tidak tahu di mana ia berada.
Hanya setelah melihat langit-langit kayu dan suara burung-burung pagi, ingatannya mulai menyatu kembali seperti potongan puzzle yang sebelumnya tercerai-berai. Aku di mana?" tanyanya pelan. Pak Hashim mendekat. "Kamu di rumah saya, Nak. Kami temukan kamu di dekat pos ronda pingsan, kedinginan. Kamu ingat apa yang terjadi?" Argo menatap pria itu dengan mata kosong. Lalu perlahan, wajahnya memucat. Tangannya meremas selimut, tubuhnya gemetar. "Aku melihatnya. Pocong itu, dia mengikutiku dari gerbang desa muncul, menghilang melompat duduk di atap pos ronda." Argo menggigil. "Aku pikir aku akan mati." Pak Hashim menepuk bahunya dengan lembut. "Tenang, kamu selamat sekarang. Kamu di tempat aman." Ibu kepala desa menyuapi Argo air hangat. Ia meneguk pelan, mencoba menenangkan tubuhnya yang masih gemetar. "Bapak, memangnya benar ada pocong di desa ini?" tanya Argo setelah diam beberapa saat. Pak Hashim menarik napas panjang. Ia menatap istrinya sejenak, lalu menjawab pelan, "Kami tidak bisa memungkiri lagi. Sudah seminggu ini, warga diganggu. Tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk membuat semua orang takut keluar rumah. Kami kehilangan hewan ternak. Bayi-bayi menangis semalaman tanpa sebab. Bahkan anak-anak melihat bayangan putih melompat di dekat sawah. Beberapa orang tua sampai pindah tidur ke musala." Argo memejamkan mata. Bayangan wajah pocong itu kembali melintas di kepalanya. Matanya yang kosong, kain kafannya yang melambai, dan suaranya yang muncul langsung di dalam kepala. "Aku belum selesai." "Siapa dia?" gumam Argo. "Mayat itu," sahut Pak Hashim. "Kami juga tidak tahu. Ditemukan warga di pinggir sawah, ditutupi daun pisang, penuh luka bacok. Tak ada dompet, tak ada KTP. Polisi dari kecamatan datang, tapi tak banyak yang bisa dilakukan. Akhirnya dimakamkan seadanya, tanpa keluarga, tanpa nama." "Di mana dikuburnya?" tanya Argo pelan, menatap Pak Hashim lurus-lurus. Pak Hashim tampak ragu. "Di pinggir pematang sawah, di bawah pohon randu besar. Tapi tempat itu sekarang tidak ada yang berani mendekat." Tiba-tiba, pintu rumah diketuk cepat. Seorang pemuda masuk terburu-buru. Wajahnya tegang. "Pak Lurah, maaf, tapi warga lihat pocong itu lagi sekarang pagi. Loh, dia muncul dekat kandang sapi Pak Broto." Ibu-ibu yang mau ke pasar lihat langsung. Mereka menjerit dan lari balik ke rumah. Semua yang ada di dalam ruangan saling berpandangan. Siang mulai terang, tapi dia masih muncul, gumam Pak Hashim dengan nada khawatir. "Ini sudah kelewatan." Ibu kepala desa menoleh pada Argo. "Kamu mau istirahat dulu, Nak? Mungkin siang nanti kamu bisa cerita lebih jelas. Tapi kalau kamu merasa mimpi buruk itu masih membayang, kita bisa panggil Pak Kiai." Argo menggeleng perlahan. "Saya tidak mimpi. Saya sadar betul. Semua yang saya lihat nyata. Sosok itu mengikuti saya dari luar desa sampai ke tengah dan dia menyampaikan sesuatu." Semua menoleh pada Argo, menanti penjelasannya. Argo menarik napas dalam, lalu berkata, "Dia bilang aku belum selesai. Aku yakin dia ingin sesuatu. Mungkin dia ingin diakui. Mungkin dia ingin keadilan." Pak Hashim berdiri. "Kalau begitu, kita perlu cari tahu siapa dia. Kita harus buka makam itu lagi. Mungkin ada petunjuk yang tertinggal." Ibu kepala desa terperanjat. "Buka makam? Tapi itu berbahaya, Pak. Kalau dia marah, kalau kita tidak lakukan apa-apa, dia akan terus meneror. Dan mungkin malam berikutnya, bukan hanya Argo yang jadi korban." Argo menatap keluar jendela. Matahari mulai naik perlahan, tapi sinarnya terasa lemah. Seolah desa Rawasedi masih terperangkap dalam malam panjang yang belum berakhir. Dan jauh di ujung jalan, bayangan putih itu berdiri diam, menatap ke arah rumah kepala desa. Pagi bergulir lambat di Rawasedi. Matahari memanjat langit dengan enggan, seolah ragu untuk menyingkap gelap yang membekas terlalu lama. Desa itu tak benar-benar kembali hidup. Warga berkumpul di musala,
bukan untuk memulai rutinitas harian seperti biasa, tetapi untuk berembuk dalam cemas. Wajah-wajah pucat dan suara-suara berbisik mengisi udara. Pocong itu telah muncul bahkan setelah fajar, sesuatu yang tak lazim dan menyalahi keyakinan mereka selama ini, bahwa makhluk seperti itu takut pada cahaya. Di rumah kepala desa, Argo duduk bersandar di dinding. Tubuhnya masih lemas tapi pikirannya mulai jernih. Di hadapannya, Pak Hashim, beberapa tokoh masyarakat, dan seorang kiai kampung bernama Kiai Gozali tengah berdiskusi. "Kita harus lakukan ruatan desa secepat mungkin," ujar Kiai Gozali. "Malam Jumat Kliwon tinggal 2 hari. Waktu terbaik untuk membersihkan tanah dari gangguan arwah penasaran." "Dan makam itu, Yai?" tanya Pak Hashim pelan. "Apa harus dibuka?" Kiai Gozali diam sejenak, lalu mengangguk. Kalau arwahnya belum tenang, mungkin karena ada sesuatu yang tertinggal. Dendam, atau bukti. Kita harus tahu siapa dia. Argo mendengarkan dalam diam. Setiap kata yang diucapkan para tokoh desa terasa seperti gema dari apa yang ia alami sendiri. Pocong itu tidak hanya menakut-nakuti, dia mencari sesuatu. 2 malam kemudian, Desa Rawasedi menjadi saksi dari sebuah ritual yang belum pernah mereka lakukan selama puluhan tahun terakhir. Semua warga diminta berkumpul di pelataran balai desa, membawa dupa, air kembang, dan beberapa sesajen yang telah disiapkan oleh para sesepuh. Di bawah cahaya obor dan sinar bulan yang muram, mereka berjalan beriringan menuju makam pria tak dikenal itu. Terletak di bawah pohon randu besar, tak jauh dari sawah tempat jenazah ditemukan. Pohon randu itu menjulang tinggi, gelap, dan angin yang berembus di sekitarnya terasa lebih dingin dibanding tempat lain. Argo ikut berdiri di lingkaran warga, mengenakan ikat kepala kain putih yang diberikan oleh Kiai Gozali. "Kalau kamu memang yang pertama kali disentuh makhluk itu, kamu juga harus ada di sini," kata sang kiai sebelum mereka berangkat. Seorang penggali kubur perlahan membuka makam, dibimbing oleh bacaan doa dari Kiai Gozali. Tanah dibongkar, selapis demi selapis. Setelah 1 jam lebih, papan penutup jenazah terlihat. Ketika papan itu diangkat, suasana berubah. Udara mendadak berat. Langit yang tadi bersih mulai diselimuti awan kelabu. Dan aroma busuk keluar dari lubang itu. Bukan bau biasa. Ini bau yang menyengat menusuk. Seperti daging busuk yang bercampur darah dan amarah. "Ya Allah!" desis seseorang. Jenazah itu masih terbungkus kafan. Tapi sesuatu terasa ganjil. Bagian dada dan kepala terlihat seperti sengaja diikat lebih kencang. Dan di bawah kain kafan, tampak benda keras yang terselip. Seorang warga membuka kain itu dengan sangat hati-hati. Semua menahan napas. Sebuah dompet kulit, lusuh dan basah, tapi masih bisa dibuka. Di dalamnya, KTP, uang lembaran yang telah hancur, dan secarik foto, seorang pria muda, tersenyum di depan rumah makan. Nama di KTP itu membuat semua terdiam. Jatmiko Prasetyo, warga Karangjati. "Blora, dia bukan orang sini," kata Pak Hashim pelan. "Tapi kenapa bisa sampai di Rawasedi?" Argo melangkah maju, menatap wajah mayat yang mulai rusak. Meski tak utuh, ada sesuatu yang familiar. "Pak, saya pernah lihat wajah ini di koran. Saya yakin, ini yang masuk berita 2 bulan lalu. Pria hilang, diduga korban perampokan. Terakhir terlihat naik mobil travel dari Semarang ke Bojonegoro. Tapi katanya tidak pernah sampai." Pak Hashim langsung menoleh ke Kiai Gozali. "Kalau begitu, kita harus melapor ke polisi. Ini bukan hanya gangguan gaib. Ini bisa jadi kasus pembunuhan yang ditutup-tutupi." Kiai Gozali mengangguk. "Tapi sebelum itu, kita harus tenangkan arwahnya." Malam itu, di bawah langit yang nyaris hitam, ruatan dimulai. Kiai Gozali memimpin doa, diikuti oleh para warga. Kembang disebar mengelilingi makam, minyak wangi ditabur, dan dupa dinyalakan. Suara bacaan ayat-ayat suci menggema di tengah hening yang tegang. Argo duduk bersila di samping makam, menutup mata. Tapi di dalam gelap pikirannya, ia merasakan sesuatu mendekat. Napas berat. "Terima kasih."
Suara itu muncul jelas dalam kepala Argo, tapi tidak mengancam. Tidak penuh kemarahan seperti sebelumnya. Aku tidak ingin menakut-nakuti. Aku hanya ingin ditemukan. Air mata mengalir perlahan di pipi Argo. Ia membuka mata dan melihat tak ada apa-apa. Tapi jiwanya tahu, pocong itu, Jatmiko, telah pergi. Keesokan paginya, suasana di Rawasedi berubah. Ayam kembali berkokok. Anak-anak mulai berani bermain di luar rumah. Pos ronda kembali diisi oleh bapak-bapak yang tertawa sambil ngopi. Tidak ada lagi penampakan. Tidak ada suara melompat. Tidak ada angin yang membawa bisikan aneh. Polisi dari kecamatan datang setelah laporan resmi disampaikan. Mereka mengamankan bukti dari makam dan membawa jenazah ke RSUD untuk otopsi. Ternyata benar, Jatmiko adalah korban perampokan oleh sopir travel gelap yang kini buron. Desa Rawasedi pun kembali normal. Tapi bagi Argo, tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Suatu malam, ia duduk di serambi rumahnya. Angin lembut bertiup. Ia menatap ke arah jalan masuk desa. Sepi, tapi tenang. Dan entah kenapa, ia merasa masih diawasi. Bukan dalam arti menakutkan, tapi seperti seseorang yang mengucapkan terima kasih dan menjaga dari kejauhan. Seseorang yang telah selesai. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.